Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini pagi ini kita akan memeriksa Panther dari Surabaya, Panther Matic dari Surabaya. Kendalanya mobil ini katanya sudah 3 kali turun mesin, tetapi mesinnya masih ngobos. Nah, pagi ini kita akan mencoba mesin ini, apakah emang benar-benar ngobos seperti yang diceritakan pemiliknya, dan bagaimanakah kondisi mesinnya, dan bagaimanakah penanganan kita selanjutnya. Karena mobil itu kalau sudah berkali-kali turun mesin tapi tidak berhasil, itu berarti tentunya ada sesuatu masalah yang emang agak rumit dan emang perlu penelitian dengan seksama. Jangan sampai terjadi yang serupa terus 4 kali masih gagal. Nah, itu akan sangat merugikan pemiliknya. Dan di sini kita kedatangan tamu ini juga sebagai tantangan ya. Semoga kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Yuk kita coba pagi ini. Mobilnya ini baru disetat, kemarin belum hidup. Jadi ini untuk pertama kali dihidupkan pada pagi hari ini. Ini Matic ya, mobilnya Matic. Nah, radionya kita matikan dulu biar Bismillah. Getar-getar ya, goyang-goyang dan getar-getar. Ini mati lagi. Masih mati lagi. Kita naikkan dulu gasnya. Goyang Karawang menuju asap knalpot dulu, kita lihat. Ini bus-busnya tidak konsisten ya, jadi seperti ada satu kali itu ya, bus tidak rata. Terus bagaimanakah dengan suara mesinnya? Ini RPM kita tinggikan, langsung kita buka tutup isian uli, karena ini kalau tidak kita tinggikan mati-mati ya. Asap langsung menyembur di sini walaupun ini mesin baru saja diturunkan. Jadi ini sudah positif ya. Ini masih pagi, mesin masih belum panas, tapi sudah keluar asap seperti ini. Oke, menuju tutup isian uli. Oke, seperti ini berarti ya emang kegagalan berkali-kali. Semoga di sini jodohnya, teman-teman. Semoga ketemu jodoh ini. Ini adalah termasuk problem berat karena sudah 3 kali turun mesin. Jadi kita tentunya harus berhati-hati, jangan sampai terjadi yang keempat kali. Nah, ini mesin Matic yang dari mana ini? Dari Surabaya, ini sudah kita turunkan mesinnya. Nah, ini akan kita bongkar bagaimana kondisinya. Kenapa kok bisa sampai turun mesin 3 kali tapi hasilnya kok tetap ngobos seperti itu. Jadi apakah yang menyebabkannya? Kita lihat di sini kondisinya bagaimana. Linernya kok basah semua. Saya kira modelnya ngene iki, Kecil apa nih?
di sini kelihatan baret ya, ini ya silindernya nomor 3 baret, ini baret dalam enggak baret. Jadi yang jelas ini baret nomor 2 parah baretnya. Ternyata setelah dibongkar ini kondisi linernya, silinder 2 dan silinder 3 ini baret banget ya, seperti ini. Ini silinder 3, ini silinder 2, terus ini silinder 1, dan silinder 4 itu tidak apa-apa. Terus penyebab baret itu apa? Ya yang pastinya adalah overheat ya, kehabisan air. Jadi mobil ini kemungkinan setelah turun mesin terus kehabisan air, dan terus tidak diganti, cuma mungkin diganti seker dan diganti ring seker saja, tidak diganti sama linernya. Seperti ini. Ini sekernya ini masih mau kita cuci. Kita lihat bagaimana kondisinya. Karena kalau liner itu sudah baret seperti ini, otomatis seker itu pasti baret. Kalau sekernya itu ternyata tidak baret, berarti riwayatnya dulu sudah turun mesin, terus kehabisan air, sekernya baret, terus diganti lagi. Sekernya tok, tidak diganti boringnya yang baret itu sekalian. Ini adalah seker yang sudah kita cuci. Oh iya, ini ya baret juga ini. Ini ring sekernya macet ini. Jadi emang ini macet ini menyebabkan, ini nomor berapa ini? Ya betul, ini nomor 3 ya, betul nomor 3. Terus ini nomor 2. Ini juga baret tapi sekernya, oh ya baret juga ini. Baret, sekernya baret juga ini. Berarti ini kalau memperbaiki supaya bisa bagus dan halus, harus diganti sekernya juga. Jadi begini teman-teman, kalau mesin itu silindernya baret, liner baret, terus seker baret, itu penyebab utamanya itu pasti adalah overheat. Jadi overheat itu menyebabkan seker itu mengembang sehingga sesak dengan linernya sehingga macet. Jadi seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, yang perlu dicari itu adalah awal mula dari overheat itu penyebabnya adalah apa. Nah ini kita juga sudah menghubungi pemiliknya dan kita juga sudah berkonsultasi dengan pemiliknya. Ternyata mobil ini emang pernah kehabisan air. Jadi riwayatnya itu dari perbaikan pertama sampai perbaikan ketiga itu emang ada part itu yang tidak disempurnakan. Jadi setelah dipakai ternyata selangnya bocor, setelah dipakai ternyata itu apa namanya, selang pendingin turbo itu bocor, terus silinder headnya itu agak aus, tidak disekrap sekalian. Jadi istilahnya nanggung ya teman-teman ya, jadi nanggung. Nah ini kita akan berbincang-bincang dengan pemiliknya tentang masalah ini. Jadi riwayatnya itu bagaimana, ini akan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Karena ini adalah masalah yang unik sekali ya. Mobil kok diperbaiki sampai 3 kali tidak pernah beres dan selalu tidak awet, rusak lagi. Nah, setelah kita berbincang-bincang dengan pemiliknya, kita akan bisa menyimpulkan penyebabnya itu apa, dan kita tentu saja bisa mawas diri dan juga bisa berkaca dari permasalahan ini supaya kita berhati-hati. Yuk, ini kita telepon pemiliknya, kira-kira awal mulanya itu bagaimana. Dari awal mula dulu mobil ini itu rusak itu kronologinya itu Bapak ceritakan mulai awal terus sampai ke rusak kedua, ketiga itu detailnya gimana biar nanti saya bisa menganalisa yang jelas ya Pak ya. Iya, biar nggak rusak lagi kan gitu ya Mas ya. Iya, iya. Itu sampean ceritakan gimana awal mulanya gitu Pak. Jadi dulu itu
awal mula rusak pertama itu gimana? Pertamanya mobil ini nggak rusak, cuman ngobos saja, sama oli oli askruk, oli askruk Iya. netes dari situ. Ya. Netes dari situ. Terus habis itu saya kan beli itu baut setan itu loh yang buat buntut balikannya Bospom. itu, Mas. Ya, di Bospom. Bospom ya. Ya. Balikan Bospom itu ternyata nggak normal. Jadi jarak berapa kilo kalau saya gas 10 mati tambahan mobilnya. Berarti dipakai. Nah, Terus? dari situ akhirnya orang yang bilang, oh ini bospomnya yang bermasalah, pitpomnya apanya gitu, pitpom ya wis dandanono wis bospomnya, nah didandani kan, dari situ bospomnya didandani, dia saran supaya lebih enak ganti RH13, rotor RH13. Diganti RH13. Nah, setelah diganti RH13 ternyata mesinnya masih geder, gak enak. Oh ya ini mesinnya mungkin mas pengaruhnya gitu. Akhirnya dari situ diturunkan. Bukan mesinnya. Turun yang pertama kali ya di Semarang. Turun pertama kali ya. Terus itu akhirnya. Terus lanjut. Turun di Semarang itu valve-nya itu loh dibobol mas. Valve yang bagian tutup atas itu, tutup klep itu loh, yang kan ada valve-nya. Oh itu PCV valve namanya. Itu dijebol. Iya, jebol sama dia. Ya karena mungkin waktu itu belum ya, supaya saya nggak tahu, nggak kelihatan. Ya. Dijebol sama dia. Dijebol sama dia. Nah dari situ, dari Semarang saya bawa balik ke Surabaya kan. Nah saya bawa ke Surabaya itu jangka seminggu. Packingnya nyebrang mas, itunya airnya. Oh ya. Radiatornya berkutuk ya. Nah berkutuk kan nggak benar, akhirnya saya turunkan lagi, ternyata silinder nomor 2 baret. Oh ya. Silinder nomor 2 baret. Silinder nomor 2 baret. Nah itu setelah itu saya turunkan kan. Nah saya turunkan, ketahuan semua kalau pil klepnya itu kebalik, terus ada klepnya natap. Jadi klepnya sundul sama seker gitu. Klepnya sundul sama seker, ya. Terus habis itu baut yang untuk oli, pelumasan oli di liner itu, baut jet oli. Olinya itu kendor. Terus baut stangnya ada yang kendor. Nggak tahu stang nomor berapa waktu itu, lupa saya. Nah, itu turun kedua ya mas ya, waktu turun kedua itu. Turun kedua. Setelah turun kedua itu saya ganti yang nomor 2 saja. Linernya. Linernya ganti nomor 2. Linernya ganti semua, asalnya turun pertama itu linernya ganti semua. Turun pertama linernya ganti semua. Ya. Turun kedua ganti semua. Nah ini yang turun kedua akhirnya saya ganti yang nomor 2 aja, saya ganti ori, waktu itu nggak ada karena beli bijian. Karena baret, karena baret. Baret. Terus yang turun kedua ini sudah berhasil, cuman masih ngasap. Ditutup isian ulinya ngasap. Apa? Iya, masih ngasap. Ya. Di sticknya masih ngasap, diannya masih ngasap. Cuma nggak tebel gitu ya. Nggak tebel. Nah itu saya katanya orangnya ini dari bospomnya. Oke, tak balik setelan bospomnya ke Solo. Oh ya. Ya kan itu dulu katanya diganti di situ. Ya wes tak setelan. Oh mesinmu ngopos ini katanya dia gitu. Ya. Berarti balik turun mesin. Bospomnya itu bagus, nggak masalah karena mesinnya saja yang ngebos. Gitu ya Pak. Katanya. Terus? Katanya saya cuma
utek-utek dikit ngono tok lah mungkin. Nah, waktu saya balik ke Surabaya itu overheating karena pipa kecil yang untuk pendinginnya turbo itu loh. Oh iya. Iya. Itu bocor. Saya nggak ngecek kalau air radiatornya habis. Yang nyetir anak saya. Akhirnya kebakar semua, wis macet total empat-empatnya. Silindernya rusak semua, empat-empatnya. Baret semua rusak semua. Akhirnya terus ganti lagi. Akhirnya saya turunkanlah yang ketiga. Turun ketiga, ya. Ya, saya turunkan ketiga karena overheating empat-empatnya itu kan. Ya. Overheating. Ya, dari turun yang ketiga ini, kejadian pertama waktu di start itu saya pakai packing silinder kop nggak orisinil. Nggak orisinil, ya. Bocor dari kompresi. Bocor kompresi, ya. Kompresi. Kayaknya airnya masuk lagi kan. Masuk. Suruh bongkar lagi. Nah, saya suruh bongkar lagi, saya belikan packing ori. Packing ori, ya. Ya, waktu itu saya lihat posisinya masih belum baret gitu loh. Belum baret, ya. Belum baret. Ya, saya kasih packing orisinil. Nah, mungkin packing orisinil ini sekalian tak suruh nyekrapno sedikit. Ya. Silinder kopnya. Ya. Nah, sama khawatirnya orangnya, oh yang ketiga itu sekalian dibobot. Saya kira dibobot sedikit loh mas. Anunya, apanya? Dicowai ya saya lihat kemarin itu sekernya itu kok beda sama yang biasanya gitu. Berarti itu emang sengaja dilubangi, ya. Iya, didalemin supaya khawatir ben gak natap kan gitu ya. Ya. Nah, ya itu terus bareng ngono tak belikan packing ori kan, pasang lagi, selesai. Waktu itu pagi-pagi di start sama dia, mungkin ya belum panas di player. Wah suaranya halus mas, sudah nggak ada asap. Saya kan nggak di situ waktu itu, di player. Tapi tiba-tiba selang berapa saat ginjal mesinnya. Terus ginjal. Nah, iya, prediksi saya lihat radiatornya pada saat panas berkutuk. Oh, overheat. Berarti iya overheat karena ngerasinya nggak benar, ngerasinya silinder head. Akhirnya saya kerasi sendiri silinder headnya. Oh, kurang kencang ya. Kurang kencang. Iya, saya kerasi sendiri. Berhenti, dia ngomongnya, oh ini silinder headnya mas, ini minta ganti. Dia ngomongnya gitu, bengkel Surabaya ini. Saya nggak yakin, saya nggak ngeliat gejala silinder head rusak kan di situ. Terus di situ ada tukangnya sekalian, dia nggak berani karena baut penter kan gampang molor loh mas kalau di kerasi ya. Molor ya. Nah, dia nggak berani. Terus kalau nggak berani saya sendiri yang ngerasi tatok meter sendiri. Tatok meter sendiri akhirnya berhenti, berkutuk-berkutnya hilang. Cuma wis kadung kena overheat pertama itu mungkin ya. Iya, mungkin sudah akhirnya cacat ya. Sudah cacat itu karena sebetulnya kan protapnya kalau saya kan pernah overhaul mesin juga kan waktu masih muda dulu itu, kalau bisa termostatnya pateni dhisik biar tahu muncrat enggak kan dari situ kan kelihatan packing kop ini benar-benar rapat apa enggak. Kan ya itu mungkin karena itu ya sampai sekarang ini ya ke Mas Nono ini baru yang keempat. Berarti keempat ini. Oh iya. Berarti ini sekarang ini overhead lagi. Nah ini kan rotor headnya kan 13 mili, padahal standarnya ini 12 11, berarti naik 2 ya Pak ya? Naik 2. Terus ini standarnya masih ada Pak anunya? Ada di belakang mas di mobil di belakang saya taruh bagasi ada
Itu rotor head sama nozzle. Oh ya. Ini gini aja Pak. Gimana? Ini nanti kalau mesinnya itu sudah oke, bagaimana kalau dikembalikan ke asalnya saja? Jadi Saya nggak apa-apa. dianjurkan ke asalnya. Soalnya gini, mesin biasanya kan kayak turun mesin itu kan standar Bospom kan segitu. Kalau emang semuanya bagus juga enak. Saya khawatir akibat rotor head terlalu besar, itu akibatnya mungkin ledakannya juga semakin kuat, panasnya juga semakin tinggi. Saya khawatir seperti itu. Karena kan loncatnya banyak sekali kan, 11 sampai 13 kan itu kan banyak banget itu kan. Benar. Nah, kalau rotor head 11 itu biasanya lari 120 itu di pedal gas. RPM yang sudah mentok itu ada rasanya ngetuk-ngetuk gitu. Gitu. Tapi kalau yang kalau pakai rotor head 13 ini 12 sampai 150 itu nggak kerasa apa-apa. Cuma ya itu mungkin efek nggak kerasa itu overrunning gitu. Ya, saya khawatirnya gitu. Soalnya kan kalau itu punya sampean kan mesinnya sudah turbo, otomatis kan tekanan kompresinya kan juga lebih tinggi daripada yang standar Pak ya. Jadi kalau untuk digas itu kan masuknya udara juga banyak, tekanan juga tinggi, masih ditambah dengan rotor head yang besar, akibatnya terjadi ledakan yang mungkin berlebihan. Nah, saya khawatirnya segitu, akhirnya mungkin pendingannya nggak mampu, terus akhirnya terjadi overhead. Saya khawatir gitu. Jadi ini saya teliti dulu ke semuanya, head-headnya, terus linernya saya teliti yang bagian itu. Terus nanti saya gunakan untuk hidup dulu. Nah, setelah hidup kita lihat perbedaannya rotor head 13 dan 11 itu biar tahu bedanya. Jadi ini nanti saya Pak ya, saya dokumentasikan. Jadi biar rasanya menurut saya gimana biar lihat bedanya, biar buat belajar saja, biar buat belajar saya juga. Nah, ini terus itu Mas, pesan satu lagi, itu pernya turbo diganti sama orang Semarang, gak original. Wow, wasgate-nya itu ta? Wasgate-nya, pernya wasgate ya. Kalau itu saya rasa nggak begitu masalah ya, saya rasa nggak begitu. Oh iya. Ya. Soalnya dia supaya memampatkan turbo. Punya saya itu dulu RPM 1100 gitu turbonya sudah bunyi. Kalau sekarang ini enggak. Jadi kira-kira hampir 1800 RPM baru bunyi. Oh gitu ya ya. Dan itu nanti belakangan saja ya kalau turbonya itu. Yang penting mesinnya. Terus apa lagi tadi Mas mau disampaikan? Ya sementara itu dulu sementara. Ini Pak, mohon maaf ini pembicaraannya nanti kalau saya ikutkan di konten boleh nggak Pak? Oh boleh, nggak apa-apa. Jadi ini kan saya video toh. Nah supaya tujuannya nanti biar buat bisa belajar riwayatnya dari awal sampai rusak lagi itu gimana, supaya kita semua tahu bisa belajar. Jadi ini saya kan minta izin dulu pembicaraan ini, telepon ini saya rekam, nanti saya ikutkan di video. Ya gimana, gak apa-apa ya? Iya. Gak apa-apa, aman. Kan saya nggak menyebutkan nama orang di ini. Ya Pak, betul Pak. Saya juga gitu. Kalau memperbaiki mobil mau saya bikin video ya saya tidak pernah menyebutkan nama orang juga. Gimana? Iya. Okay. Saya cuma menyebutkan kota gitu aja. Tapi tadi ada nama yang tempat servis Bospom itu kalau nanti diedit saya sensor nanti. Yang namanya bengkel saya sensor. Lokasinya juga saya sensor, nggak apa-apa. Nanti saya iya. Saya tindes dengan suara. Ya, buat belajar saja. Karena ini kan ya masalah yang unik, rusak sampai 3 kali itu nggak awet itu kan karena apa itu kan unik kan. Jadi itu bisa buat belajar. Oke, ya. Obat Mas kalau 3 kali nih saya. Ya. Nah, mobil itu asalnya ya AC nyala, terus dalam masuk itu nggak geder sama sekali, halus mobil saya itu. Iya, iya Pak. Sampai orang-orang kalau nanya, lu mobilmu kok masih enak ya gitu. Ya cuma ya gara-gara panas-panasan gitu jadi. Ya soalnya menurut saya itu sesuatu itu yang dilebih-lebihkan itu tidak akan bisa bagus. Jadi kalau modifikasi ya
sebaiknya itu tidak sampai melebihi kemampuan bahannya. Maksudnya tidak ekstrim gitu loh, Pak. Iya. Biar awet, betul. biar awet. Karena sesungguhnya mobil Pantry kan buat untuk balapan kan. Iya, betul. Jadi, Mas Ono, kalau besok mungkin saya ada waktu mampir ke sana boleh ya Mas ya? Boleh. Iya. Ya Pak. Ya wis. Oke Pak. Ya Pak, sementara demikian dulu, nanti disambung lagi Pak ya. Teman-teman, jadi setelah pembicaraan ini lanjut kita meneliti yang lain-lainnya ya. Jadi silinder headnya kita teliti ulang, terus bloknya kita teliti ulang. Itu ternyata kita menemukan silinder headnya itu sudah celong lagi sedikit. Nah, berarti yang di bagian antara silinder 2 dan silinder 3 itu posisi packing, blok dan silinder head itu agak menggantung sedikit. Makanya tetap ada kompresi yang masuk ke jalur air. Sehingga maka dari itu akibatnya tetap terjadi overheating walaupun mesin sudah diservis, silinder head sudah dipapras. Tetapi kalau bloknya itu juga minta dipapras, kalau tidak dipapras itu pasti tetap menggantung dan akhirnya tetap bocor lagi. Jadi kita cek silinder head dan bloknya. Mobil ini kita menemukan lagi permasalahannya, yaitu ini jet olinya bautnya sudah putus pernya. Jadi ini tekanan olinya akan menyembur terus melalui pipa jet oli seperti ini. Nah, ini lubangnya kan ya juga lumayan besar. Nah, tapi kalau putusnya jet oli ini, baut jet oli ini tidak menyebabkan seker macet ya. Justru malah pelumasannya ke seker itu malah berlebihan sebenarnya. Karena ini membuang tekanan terus dan ini memancar terus, menyemprot terus. Jadi ini mobil ini turun mesin itu berkali-kali dalam 1 tahun ya. Nanti akan saya wawancara pemiliknya. Jadi kita bisa sharing, bisa mendengar keluh kesahnya sendiri kenapa kok bisa turun mesin seperti itu. Ini kalau kita teliti silinder headnya itu tidak ada gejala kompresi yang menyeberang ya. Jadi bentar, ini kelihatan masih agak menyeberang ya. Ini yang nomor. Sebentar, kita bawa keluar saja biar jelas. Ternyata ini setelah kita teliti dengan seksama, ternyata bagian ini masih ada celongnya sedikit ya. Padahal ini sudah disekrap, tapi ini celong sedikit, ini sekitar berapa ya? 0,10 kira-kira ini. 0,10 mm. Jadi ini kalau dibawa ke bekas bubut harus dipapras lagi 0,10. Nah, terus gini masalahnya. Ini dulu juga sudah dipapras. Nah, ada kemungkinan dulu ini karena setelah dipapras itu juga masih ada gelembung-gelembung udara, ternyata katanya baut silinder headnya itu kurang kencang, dan kemungkinan kalau sudah berojol seperti ini sudah bocor dan dipakai terus-menerus itu emang bisa seperti ini teman-teman. Jadi silinder head itu akan cacat apabila terjadi kebocoran kompresi menyeberang secara terus-menerus. Nah, ini contohnya. Walaupun sudah dipapras, tapi kalau pengencangan baut silinder headnya itu kurang dan masih ada kompresi yang menyeberang, itu pasti akan seperti ini, gentong lagi seperti ini. Nah, di blok mesinnya ini bagian ini kelihatan sekali kalau ini warnanya agak coklat. Tidak sama dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan warnanya kan bersih kan. Berarti kalau bersih ini tidak ada kompresi yang menyeberang. Tapi kalau ada gosong seperti ini dipastikan kompresinya ini menyeberang. Padahal ini adalah air. Ini pembakaran, terus ini air. Kalau kompresinya itu masuk ke jalur air sini, otomatis itu mesinnya akan overheat. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Berarti ini emang ada kecenderungan kompresi ini menyeberang. Jadi ternyata yang bermasalah itu bukan hanya silinder headnya, tapi ada kemungkinan bloknya ini juga bermasalah. Jadi ini besok perlu dibongkar total mesinnya. Terus ini dihaluskan, diratakan di bengkel bubut supaya benar-benar presisi sama headnya. Jadi headnya
bloknya ini kita bawa ke bengkel bubut untuk diratakan ya teman-teman ya. Jadi ini permasalahannya, kalau riwayatnya berkali-kali terus overheat dan itu kan selalu baret terus. Jadi inilah menurut analisa saya adalah ini. Bagian ini agak rendah, akhirnya kompresi masuk ke jalur air sedikit demi sedikit. Kalau masih baru enggak, jadi kalau baru saja diganti pak, bautnya kencang, itu emang rapat. Tapi kelamaan setelah dipakai, itu kompresinya akan menyeberang sedikit demi sedikit dan masuk ke jalur air, akhirnya tambah parah. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, demikianlah analisa saya. Semoga ini benar dan besok ini akan kita bongkar total mesinnya. Oke teman-teman, jadi sekilas itu informasi dari saya menganalisa, karena ini temanya adalah overheat. Jadi mobil ini rusaknya itu karena overheat sehingga ngobos. Jadi penyebab overheat itu banyak macamnya mobil ini. Dari mulai selangnya itu bocor, terus silinder headnya itu gentong atau celong, dan ini baru saja diketemukan lagi ternyata malah bloknya yang celong. Jadi dari keseluruhan masalah itu emang ternyata permasalahan utama itu belum dituntaskan, makanya mobil itu selalu tidak pernah sehat dan rusak terus. Semoga perbaikan yang kali ini berhasil sampai memuaskan dan awet teman-teman. Jadi kesimpulannya ini blok sama silinder head itu akan kita bawa lagi ke bengkel bubut untuk diratakan kedua-duanya. Semoga sukses.